Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello English learners, kembali lagi dengan video saya. Video kali ini saya akan membahas tentang cara untuk berkomunikasi, cara untuk berkenalan dengan orang asing, ya, atau turis atau bule dalam bahasa Inggris. Buat kalian yang masih pemula dalam belajar bahasa Inggris, khususnya dalam speaking, di sini kita akan belajar bersama bagaimana caranya untuk berkenalan dengan orang asing, ya. Dan di video kali ini juga kita akan belajar tentang pronunciation atau pengucapannya. Ya, walaupun tidak mirip seperti penutur asli, tapi setidaknya at least it's close, ya. Setidaknya mirip lah begitu ya. Oke, teman-teman, saya mempunyai beberapa kalimat nih ya yang bisa kalian gunakan ketika kalian mau memulai percakapan dengan orang asing. Seperti halnya kita untuk menjalin komunikasi yang baik itu harus menggunakan bahasa yang baik pula. Tentu saja dalam bahasa Inggris pun begitu, teman-teman. Ada yang istilahnya disebut dengan polite English expression, ya. Ada bahasa sopan dalam bahasa Inggris. Nah, tentu saja ketika kita ketemu dengan orang pertama kali, apalagi itu orang luar negeri ya, atau orang asing, tentu saja kita harus menggunakan bahasa yang baik supaya terjalin komunikasi yang baik juga gitu ya, supaya lebih akrab lah seperti itu. Oke, nah kalimat apa saja yang harus kita ucapkan ketika kita mau pertama kali ketemu dengan mereka? Pertama yang kalian harus ucapkan adalah excuse me. Excuse me. Ya, kalau misalkan dia laki-laki, excuse me sir, excuse me ma'am, kalau dia perempuan, excuse me miss, gitu ya, kalau dia juga perempuan ya. Kalau miss itu lebih ke yang muda gitu ya, perempuan yang masih muda. Excuse me sir, begitu ya. Nah, kenapa saya ulang-ulang? Karena tidak jarang juga saya mendengar masih banyak ada yang mengatakan excuse me. Ya, permisi Pak, permisi Bu, dia selalu mengatakan excuse me. Tapi itu bukan excuse me harusnya, tapi excuse me. Coba kalian lihat di bawah ya. Saya sudah tuliskan terjemahannya dan cara bacanya juga ada di situ. Ya, jadi kalau mulai dari sekarang kalian harus mengucapkan excuse me, pakai i bukan e. Ya, excuse me sir, gitu. Nah, kalimat pertama yang itu. Kemudian yang namanya orang pertama kali ketemu atau berkenalan tentu saja harus ada basa-basi di situ. Misalkan, "Permisi Pak, boleh saya minta waktunya sebentar?" Misalkan begitu. Kenapa harus tanya begitu? Takutnya kan mereka itu buru-buru atau tidak mau diganggu. Ya tentu saja kita harus tanya dulu ke mereka ya. Apakah boleh saya minta waktunya sebentar atau tidak, kan begitu. Nah, bagaimana dalam bahasa Inggris mengucapkannya? Nah, kita bisa menggunakan kalimat could I have your time for a minute? Could I have your time for a moment? Could I have your time for a second? Could I have your time for a while? Semuanya dari 4 kalimat itu artinya sama. Bolehkah atau dapatkah atau bisakah saya meminta waktunya sebentar, Pak? Bolehkah saya meminta waktunya sebentar, Bu? Could I have your time for a moment, ma'am? Gitu ya kalau ke ibu-ibu. Cara ngomongnya begitu. Silahkan kalian ikuti ya. Itu untuk kalimat yang kedua. Kemudian bagaimana nih setelah itu, setelah kita mendapatkan respon dari mereka? Mungkin saja misalkan yes, atau of course, atau okay, misalkan begitu ya. Kemudian kalian lanjutkan dengan memperkenalkan diri kalian. Misalkan nih, saya kasih contoh ya. My name is Ricky, atau I am Ricky, I come from Bandung, and right now, atau now I am going to practice my English with you. I am going to practice my English with you. Gitu ya. Saya mau mempraktikkan bahasa Inggris saya dengan Anda atau dengan kamu atau dengan Bapak gitu ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Kemudian disusul dengan sebuah pertanyaan kalimat yang keempat. Kita tanya lagi, do you mind about it? Do you mind about it? Do you mind about it? Ya, asal kata dari do you mind about it gitu ya. Biasanya kalau orang Amerika itu selalu senang menggabung-gabungkan bunyi ya gitu ya. Ketika ngomongnya itu karena terlalu cepat jadi terdengarnya do you mind about it gitu ya. Saya kasih ulangi lagi, do you mind about it? Nah, seperti itu ya. Coba kalian ulangi supaya kalian seperti native lah ngomongnya gitu ya. Nah, belajar seperti itu.
Kemudian pasti mereka juga akan atau lawan bicara kita itu atau turis kita itu akan memberikan respon ke kita. Ya, bisa juga dengan yes, bisa juga dengan of course, bisa juga dengan okay gitu ya. Atau bisa juga okay, go on atau okay, go ahead misalkan. Itu contoh saja gitu ya respon mereka. Nah, kemudian kita tanyakan ke mereka namanya ya. What is your name, sir? What is your name, sir? What is your name, ma'am? What is your name, miss? Misalkan gitu ya. Itu masuk kalimat yang kelima ya. What is your name, sir? Namanya siapa, Pak? Namanya siapa, Bu? Namanya siapa, Mbak? What is your name, miss? What is your name, sir? Gitu ya. Tanyakan namanya siapa. Kemudian pastikan kita akan mendapat respon dari mereka. Misalkan, I am Jack, I am Nathan, I am Eliza, I'm David, I'm Raul, dan ya masih banyak ya. Ini hanya sebagai contoh saja gitu teman-teman. Akan mendapatkan respon dari mereka. Kemudian kita susul ke pertanyaan yang keenam. Kita tanyakan dengan kalimat are you on holiday or doing a job? Atau are you on vacation or doing a job? Sama ya pengertiannya. Apakah kamu sedang liburan di sini? Apakah kamu sedang liburan atau bekerja? Gitu ya pengertiannya. Bisa kalian lihat translate-nya di bawah. Gitu. Perbedaannya holiday dan vacation. Biasanya kalau di Inggris British itu untuk liburan selalu mengatakan holiday. Tapi kalau untuk Amerika biasanya lebih familiar dikenal dengan vacation. Ya. Are you on vacation or doing a job? Gitu. Kemudian kita tunggu respon mereka, mungkin bertanya ya I'm vacation, atau I'm on holiday, atau I'm doing a job. Ya terserah ya, mungkin tergantung jawaban mereka ya. Gitu. Nanti akan respon dari mereka seperti itu. Kemudian kita susul dengan pertanyaan yang ketujuh ya. Kita bisa mengungkapkan atau bisa mengucapkan how long have you been here? How long have you been here? How long have you been here, sir? Berapa lama kamu tinggal di sini, Pak? Berapa lama tinggal di sini? How long have you been here? Gitu. Berapa lama? Gitu ya. Kita tanya seberapa lama mereka tinggal di sini. Begitu. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kedelapan, ya. Yang kedelapan kalian bisa mengatakan which place have you visited in Indonesia? Which place have you visited in Indonesia? Tempat mana saja yang pernah kamu kunjungi? Ya. Atau bisa juga kalian mengatakan which place have you ever visited in Indonesia? Tempat mana saja yang pernah kamu kunjungi di Indonesia? Ya. Dan mungkin kita akan respon dari mereka bisa Bali, Lombok, Jogja, Bandung, Jakarta, Surabaya, mungkin banyak. Terserah mereka mereka pernah mengunjunginya kemana gitu ya. Itu salah satu contoh responnya begitu. Kemudian kita bertanya lagi pertanyaan yang ke-9. Do you have plan to stay long time in Indonesia? Do you have plan to stay long in Indonesia? Atau do you have plan to stay long here? Apakah kamu punya rencana tinggal lama di Indonesia? Gitu, ya. Do you have plan to stay long in Indonesia? Do you have plan to stay long here? Gitu ya, gitu. Bisa kalian juga dengan bertanya seperti itu, ya. Kemudian kalau kalian merasa sudah cukup dengan pertanyaan yang tadi, bisa kalian akhiri percakapan kalian dengan mengatakan okay atau well sir, thank you so much for your time. Nice to meet you and see you. Atau juga well sir, thank you so much for your time. I'm sorry to bother you. Bisa begitu. Atau thank you so much sir, nice to meet you. Bisa begitu, ya. Saya sangat senang bisa ngobrol dengan kamu. Atau I'm enjoy to talk to you. I'm enjoy to talk to you. Bisa begitu ya.
Bisa dengan seperti itu. Kemudian diakhiri, nice to meet you, see you around, see you soon, goodbye. Terserah kalian ya mau menggunakan kata yang mana. Sama begitu. Nah, seperti itu teman-teman ya, kurang lebih ada 10 bahkan lebih kalimat yang bisa kalian ungkapkan dalam percakapan bahasa Inggris atau berkenalan dengan orang luar negeri pertama kalinya gitu ya. Dan menurut saya sangat simpel teman-teman. Kalian tinggal ulangi saja cara menyebutkannya seperti apa, atau sekarang itu kan aplikasi banyak tuh ya cara untuk mengucapkan yang benar begitu ya, karena yang disebut fasih itu juga tidak harus cepat ketika ngomong, tapi harus clear, tapi harus jelas ketika ngomongnya, dan tentu saja pengucapannya juga harus benar begitu. Caranya adalah sering mempraktek atau sering dipraktekkan atau sering digunakan begitu ya. Okay, thank you so much for watching. I hope this video help you to improve your English, everyone. Hey, don't forget to subscribe this channel and turn on the bell for the next video notification. See you.